Karangwareng, dan yang kita kenal beliau adalah sebagai Kiai Tajuk, Pak. Itu ada linknya di barangkali ada Kiai Tajuk gitu. Nanti linknya bisa dibuka di YouTube, Pak. Linknya bisa dibuka di YouTube. Kepada Bapak Kiai Haji Andrianto SL, waktu kami persilakan. Daun salam buah kedok-dok. Membalas buah cakep ya. Daun salam buah kedok. Salam dulu dong. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا أباك يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضاه تعالى بشفاعتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وكل النية الصالحة سلامة وبركة في ديننا والدنيا وأخرانا وخسر المقصود وحسن مقاصدنا لأهلنا تلامذنا وجماعتنا خصوصا untuk kesehatan putranya Pak Camat, diberikan kesehatan dan berkah panjang umur, amin. Serta segala urusan yang menyangkut kita dan khususnya juga Pak Camat dan istri yang akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci tanggal 13 Oktober 19 September. بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فتاح يا عليم افتح قلوب العالمين الصالحين وعلى الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Camat dan istri, para kru, para karyawan dan staf kecamatan, para penyuluh yang hadir, serta jamaah sekalian. Ada dua kategori jamaah secara umum, Pak Camat, Bu Camat, yang terlihat nampak di hadapan kita semua. Satu, jamaah muslimat Fatayat Nahdlatul
oh mau lama PSM bang nah dotol oh yang kedua jamaah ibu-ibu PKK yang dalam hal ini adalah bagian dari kegiatan ibu-ibu kecamatan dan ibu-ibu di desa-desa masing-masing desa yang ada di kecamatan Karangwareng. Bapak Camat dan jamaah sekalian dan ya Allah, kita hidup, saya mengingatkan diri saya sendiri dan tazkirah khususnya untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bisa menjadi penyerahan bersama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terus menjadi amalan kehidupan abadi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dijamin akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan apabila kita mampu dan memegang teguh pada prinsip 3 ketaatan. Saya ulang, kita ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa dikaruniai kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan hidup apapun keberadaannya, apapun tantangannya, kumaha baik kayaan hidup ieu nepi kana akhiratna Allah Subhanahu wa taala menuju alam kelanggengan ini apabila memegang teguh 3 koridor, 3 ketentuan, 3 ketaatan, 3 hukum yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 3 ketaatan itu naon bae, apa bae, cari babakane naon bae. Seperti dawuh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betulan watat kori Pak. Dekat RT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. Para jamaah sekalian ada di Allah ajmain. Wahai orang-orang yang beriman, yang artinya kurang lebih yang sebagaimana diterapkan juga ditafsirkan oleh para ulama kita ahli tafsir. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Wati'ur Rasul, dan taatlah kamu semua kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa kabar berita perintah
adanya Allah, informasi perintah adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan kita hidup di alam dunia sebagai bekal nanti hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada para pemimpin atau pemerintah yang ada di wilayah kalian atau para pemimpinmu. Tersahabu bu memang baca dari siapa bu? Mau jawab kata Al-Quran bisa salah, mau jawab kata Pak Andri bisa salah. Punten Pak Camat, Bu Camat di Karangasem ayana Pak Andri, Pak Budi enggak ada, Ki Haji Andrianto SAD enggak ada, adanya Pak Andri Pak Kesra. Memang nama haji saya dulu Pak Camat dapat haji pulungan, tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya ikhtiar lahir batin menggendong orang tua Ibu Hajah Mas Masito waktu itu membantu beliau, ya ujung-ujungnya mau dapat panggilan haji. Alhamdulillah saya nggak tahu ya 2009 saya membantu program beliau untuk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Wilayah timur saya yang pegang semuanya 18 kecamatan. Tugasnya mas gampang Pak Camat, cuma ngawal suara, ngawal suara tuh dari PPS ke kecamatan radan aman, tapi dari kecamatan ke KPUD radan rawan. Kadang suaranya rigel, jadi harus dikawal. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cerminan yang paling pokok taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita tekun melaksanakan ibadah atau melaksanakan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang paling pokok, ketaatan yang paling inti, ketaatan yang paling fundamental di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang paling inti, yang paling sangat dasar untuk bisa membekali kita bisa sampai bertemu dengan Zat Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kenikmatan yang tertinggi adalah sholat 5 waktu. Ya Bu, sholat 5 waktu sebagai rukun Islam yang kedua. Yang pertama 2 kalimat syahadat, bukan puasa, bukan sedekah, bukan zakat atau puasa Ramadan atau berhaji ke Baitullah atau melaksanakan umrah, tapi ketaatan yang paling fundamental yang saling mendasari kita, yang sangat menanamkan kita kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh dari segala kemaksiatan, dan juga termasuk ketaatan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat 5 waktu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan yang keji dan minimal nate bisa mencegah perbuatan keji dan munkar teh keur sholat nuju sholat. Anak dede dari wong pertama Pak Budi, anak dede lamun terus sembahyang assalamualaikum maning-maning anak maksiat gelem maning-maning melaksanakan perbuatan yang terlarang, ada teh manusia, ada teh
manusia yang cenderung melakukan kesalahan, yang cenderung terbisiki oleh hawa nafsu, yang cenderung oleh godaan diri dan orang lain. Itu. Oleh karena itu, ketaatan kepada baginda Rasul Muhammad SAW ini juga menjadi paket taat kepada pemerintah. Taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah berarti juga nanti kita taat kepada perintah Rasul Muhammad SAW. Taat kepada baginda Rasul dan kepada Allah menjadi dasar untuk menjadi ketaatan kepada pemerintah kita. Saya sangat berapresiasi Pak Camat, luar biasa mendorong mulai dari sudah ada berapa bulan Pak Camat 3 kali pertemuan di pengajian di kecamatan. Punten aja kayak kampung bengen kecamatan isinya gaplean, bengen itu bengen, tuh yang ngomong bengen. Ya, oleh karena itu sangat apresiatif. Jamaahnya juga ditopang dan didukung Bu Camatnya. Orang saya ngabsen, Ibu Camat tengah ngabsen. Cung ibu-ibu PKK, ibu muslimat dari Karangasem, cung. Halo. Ngacung Karangasem ngacung. Oh, ngacung. Oh. Saya tuan rumah banyak kira aku ya, Bu. Bu Camat tadi kok tengah absen, orang absen aja nak gantian, Bu. Halo, Bu. Ini pegang kok ketinggalan teh. Beda tempatnya di kecamatan masih di kandangan Bu Camat. Ya, dari Karanganyar, Cuk, Karanganyar. Alapi apa, Bu? Desepan. Oh. Sumur Kondong. Ayah, Blender. Ayah, Karangwareng. Di. Alhamdulillah. Kira Bu Haji. Jadi riping. Jadi berapa berat itu? Karangwangi. 10. Ini 10. Rawangi, Kembang Delek, tuh ngacung kabeh. Orang masuk ngacung, orang luar ngacung. Biasanya kalau tiap santapan rohani di sini, sama tong gembel sampai keluar. Tapi sekarang nggak tahu, tanda tanya. Ada kegiatan. Alhamdulillah. Sekarang saya buka pertanyaan, buka kuis ya. Halo, selingan. Ini kan ada 2 kategori jamaah nih, muslimat fatayat dan ibu-ibu PKK. Naon bentena ibu-ibu muslimat fatayat dengan ibu-ibu PKK. Bu Camat, ada PKK kepanjangan naon, Bu? Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Oh, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Biasanya perempuan naon? Perempuan prakerjaan. Oh, mending itu mah padahal daripada perempuan keinginannya kawin. Pokoknya kita selingkuh. Para suami istri Langatina. harus selingkuh. Selingan tetap utuh. Amin. Kita alhamdulillah yang depan kita semuanya istiqomah, ibu-ibu, bapak-bapak. Insya Allah yang depan kita Pak Kuwo, Pak Camat, termasuk Abdi, termasuk Pak Ustadz Uci Ketua MUI dan yang lainnya, laki-laki yang istiqomah beribadah, bukan istiqomah ikatan suami takut mama. Ya, jadi karena itu dan ibu-ibu juga tadi ibu dibilang istri solihah, ibu Camat istri solihah. Ya, aja jorok ibu Camat tuh mulai jorok panen baik. Ya, ibu istri yang suka buka apa namanya, Bu? Ya, kata Romaya namanya hanya istri solihah perhiasan dunia. Asik nabai sawena Ya, siapa yang mau bisa jawab saya kasih hadiah, saya bawa kandungan amplop ya buat Pak Kuwo ya. Serius.
apa bedanya ibu muslimat Fatayat dengan ibu PKK? Beda hadiah, beda hadiah. Hadiahnya yang jadi Pak Kowo atau yang jadi amplop Pak Andri? Kalau kami di publik ngeksempet. Ayo amplop dia. Jawab. Termasuk ucapan silakan jawab. Ngaji mak beli bengkelannya gue. Apa ucapan bedanya saya tantang bucamat dulu. Tepuk tangan buat ibu Camat. Ayo anak buahnya. Apa bedanya muslimat Fatayat ibu-ibu muslimat Fatayat dengan ibu-ibu PKK? Kita orientasinya ngaji, orientasinya menghidupkan. Tadi dibacakan oleh Bu Ayu dari Karangasem. Wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama, untuk menampakkan syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan bagian ibadah thariqahnya para alim ulama kita, yang insya Allah kita ikut berkah selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal. Naon bu age beda hadiah yakin apa? Kalau muslimat ibunya Banon NU. Muslimat Fatayat digabung, boleh bisa kan? Apa bedanya muslimat ibu-ibu muslimat Fatayat dengan ibu-ibu PKK? Muslimat dari Fatayat bagian dari Banon NU. Kalau muslimat ibunya, kalau Fatayat untuk kalau Fatayat remaja putri NU. Kalau pokoknya ada hadiah. Kalau itu PKK? Kalau PKK ya itu pembinaan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan. Kan global kan ibu PKK kan, bapak-bapak PKK ayat tuh buat camat. Enggak. Di bawah naungan desa. Oh dikit. Ibu dikit. Kalau muslimat Fatayat itu di bawah naungan Banonnya NU. Kalau PKK itu di bawah Naungan desa. kecamatan, kabupaten, provinsi. Tuh. Kurang sempurna deh. Kita kan dapat hadiah, Bu Ayu. Kan jadi bilangnya hadiah. Istri itu dapat hadiah tuh. Tambahannya kalau muslimat Fatayat ya bisa menjadi keanggota kalau muslimat Fatayat belum bisa menjamin mengikuti keanggotaan PKK, tapi kalau ibu-ibu PKK bisa mengikuti keanggotaan muslimat Fatayat. Sebab muslimat Fatayat adalah organisasi kemasyarakatan. Oh iya, kemasyarakatan. Benar baca mata. Asal ibu nggak gitu sih. Ya itu ya. Ya itu penting itu Bu ya. Kembali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ketaatan yang tertinggi, yang paling pokok, yang fundamental, yang paling inti untuk mendasari semua ketaatan kita kepada hal-hal yang lain, yaitu ketaatan kepada Allah. Perintah yang utama yang paling pokok adalah sholat 5 waktu, yang dengan sholat tadi hikmah yang terbesarnya bisa mencegah diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi ibu-ibu jangan nanya, bapak-bapak jangan nanya sebanyak mau wakil, jamaah mau wakil, ngaji mau wakil, ngomongin uang angger, ngomong baik ibu-ibu bapak. Sholat mau wakil, terus pangkat haji, ya ngaji Quran ongko, ngaji wakil, maksiat angger, baik.
Artinya apa? Berarti sholatnya hanya mampu ditekuni dan ditaati serta dikhusyui pada waktu pelaksanaan, tidak bisa dibawa dalam realisasi pelaksanaan hidup sehari-hari. Jadi makna sholatnya diaplikasikan, diteruskan. Punten Bu, ibu-ibu muslimat fatayat tadi lawan ngomong aplikasi mungkin kan anak aku enak dapat sama, jadi ngomong ada dua titik orang Bu. Nah, radang direalisasikan nilai-nilai sholatnya tuh di dalam kehidupan praktek sehari-hari. Baik dia dalam bergaul dalam lingkungan keluarga sendiri, maupun mereka berhidup dalam tetangga dan masyarakatnya, maupun mereka yang hidup sebagai pemimpin dalam instansi-instansi pemerintahan, dari mulai presiden sampai gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan Pak Camat, sampai dengan Pak Ku. Ya. Itu merupakan dasar ketaatan yang paling pokok yang mendasari kenyamanan ketentraman hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum mau ikut kami. Presiden kelima ya? Kelima sah? Hah? Megawati SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Lila suwe rong periode itu kan. Terus Jokowi doa mana kan ada baru itu Bu ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, diulang. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul dan kepada pemerintah adalah paket. Naon Bu? Paket naon Bu? Sembako. Bukan paket pro. Ya, paket. Artinya apa? Tidak bisa dilepaskan sebagaimana organ tubuh kita kal jasadil wahid. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Faslihu baina akhwaikum, maka harus mampu memberikan kebaikan dan perdamaian kepada semuanya. Itu, dan menciptakan perdamaian serta kebaikan di antara semuanya. Nah, itu tadi yang pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi, yang paling pokok, yaitu sholat lima waktu. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama nanti dihisab di hari kiamat, ya, di hari kiamat, di hari mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di yaumul pertimbangan itu, yaitu mengenai sholat lima waktu. Jadi Pak Camat menyentil sedikit nanti di surga gimana katanya? Pak, ada cerita Pak Camat buku Pak Camat. Nanti ya orang yang masuk surga dengan kebanggaan amaliannya, jangan dulu merasa bangga, jangan dulu termasuk pede dengan masuk surganya. Walaupun kita insya Allah semangatnya berdasarkan semangat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Suatu ketika ada ahli sedekah mau masuk surga, dihadang ke malaikat, kehela nek naunya nek masuk surga. Amalan kamu apa? Saya rajin bersedekah, beri uang. Nanti dulu saya periksa dulu. Kebela ngane masuk surga, ya, kelompok-kelompok ini masuk surga, jangan dulu masuk surga, kata malaikat. Kamu bersedekah bukan untuk bersedekah, bukan untuk niat karena Allah, bukan untuk membantu fakir miskin, bukan untuk mau mensejahterakan masyarakatnya, tapi kamu bersedekah karena punya keinginan tertentu agar bisa melaksanakan kegiatan kerja yang lebih baik. Pehela mundur, dilarang masuk surga. Cek sahabu, yo
Hari di Jawa ini cek baik, cek malaikat, malaikat. Akhirnya terjadi, dah itu. Kamu mau masuk surga bersedekah, sodakohmu karena ingin punya jabatan, sodakohmu karena ingin mempertahankan sesuatu yang kamu tekuni, maka dilarang masuk surga. Tahan, tunggulah. Masuk lagi wilayah-wilayah orang-orang yang berilmu, pengetahuan. Kamu masuk ke mana? Masuk ke surga. Kenapa? Amal saya banyak karena saya tukang memberikan ceramah dan tabligh. Saya berilmu dan ilmu saya diamalkan oleh masyarakat. Tuh. Heran, kamu juga pengen masuk surga nggak bisa walaupun kamu berilmu banyak, walaupun kamu banyak pengetahuannya, banyak intelektualnya tertanam dalam pikiran kamu dan juga dalam hati kamu, tapi hatimu busuk. Apa yang kamu sampaikan semata-mata hanya ingin popularitas, apa yang kamu sampaikan semata-mata hanya ingin mendapatkan rating tertinggi dalam kehidupan masyarakat kamu, maka jangan sekali kamu pengen masuk surga. Dilarang oleh sahabu baik manik baik oleh malaikat. Itu Bu. Nah, makanya apa namanya, kelompok yang ketiga lagi masuk surga lagi. Tidak boleh masuk surga. Kenapa? Karena kamu punya tujuan-tujuan yang tidak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk kelompok orang-orang yang beriman, berilmu dan ketulusan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allah ngalebet wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ada nambah sate. Belok mau ikut kami. Kelima ya? Kelima sah? Hah? Megawati SBY Susilo Bambang Yudhoyono lila suwe rong periode itu kan. Terus Jokowi do mana kan ada baru. Itu Bu ya, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, diulang. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul dan kepada pemerintah adalah paket. Naon Bu? Paket naon Bu? Sembako. Bukan paket pro. Ya, paket. Artinya apa? Tidak bisa dilepaskan sebagaimana organ tubuh kita kal jasadil wahid. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Faslihu baina akhwaikum, maka harus mampu memberikan kebaikan dan perdamaian kepada semuanya. Itu. Dan menciptakan perdamaian serta kebaikan di antara semuanya. Nah, itu tadi yang pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi, yang paling pokok, yaitu sholat lima waktu. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama nanti dihisab di hari kiamat, ya, di hari kiamat, di hari mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di yaumul pertimbangan itu, yaitu mengenai sholat lima waktu. Jadi Pak Camat menyentil sedikit nanti di surga gimana katanya. Pak, ada cerita Pak Camat buku Camat. Nanti ya orang yang masuk surga dengan kebanggaan amaliyahnya
jangan dulu merasa bangga, jangan dulu termasuk pede dengan masuk surganya. Walaupun kita insya Allah semangatnya berdasarkan semangat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, ada ahli sodako mau masuk surga, dihadang ke malaikat, kehela retnaunya nih masuk surga. Amalan kamu apa? Saya rajin bersodako, beri uang. Nanti dulu saya periksa dulu. Kebela ngane masuk surga ya, kelompok-kelompok ini masuk surga, jangan dulu masuk surga, kata malaikat. Kamu bersodako bukan untuk bersodako, bukan untuk niat karena Allah, bukan untuk membantu fakir miskin, bukan untuk mau mensejahterakan masyarakatnya, tapi kamu bersodako karena punya keinginan tertentu agar bisa melaksanakan kegiatan kerja yang lebih baik. Mundur, dilarang masuk surga. Cek sahabu, yo, ada di boleh dicipta ya. Cek malaikat, malaikat. Akhirnya terjadi, dah itu. Kamu mau masuk surga, bersedekah, sodakohmu karena ingin punya jabatan, sodakohmu karena ingin mempertahankan sesuatu yang kamu tekuni, maka dilarang masuk surga. Tunggu. Masuk lagi wilayah-wilayah orang-orang yang berilmu, pengetahuan. Kamu masuk ke mana? Masuk ke surga. Kenapa? Amal saya banyak karena saya tukang memberikan ceramah dan tabligh. Saya berilmu dan ilmu saya diamalkan oleh masyarakat. Tuh. Heran, kamu juga pengen masuk surga nggak bisa walaupun kamu berilmu banyak, walaupun kamu banyak pengetahuannya, banyak intelektualnya tertanam dalam pikiran kamu dan juga dalam hati kamu, tapi hatimu busuk. Apa yang kamu sampaikan semata-mata hanya ingin popularitas, apa yang kamu sampaikan semata-mata hanya ingin mendapatkan rating tertinggi dalam kehidupan masyarakat kamu, maka jangan sekali kamu pengen masuk surga. Dilarang oleh sahabu. Baik manik, baik oleh malaikat. Itu Bu. Nah, makanya kelompok yang ketiga lagi masuk surga lagi. Tidak boleh masuk surga. Kenapa? Karena kamu punya tujuan-tujuan yang tidak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk kelompok orang-orang yang beriman, berilmu dan ketulusan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allah ngalebet. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan nambah sati wa ta'ala, kata Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penerus risalahnya, terus ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan ketentuan, yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah para. Tapi Jumat pada Jumat
yang mampu memberikan syafaat dan pertolongan nanti bisa menggeret kita walaupun kita sudah masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terdengar ceritanya oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak mau umatnya disaksikan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat yang menjaga nerakanya Allah Subhanahu wa taala, jeritan siapa itu? Rasul dijawab oleh para malaikatnya, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah umatmu, bagian umatku sayang kepada aku dan aku sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat yang terakhir. Jangan kau berikan siksa kepada mereka, tarik mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi Nabi. Tuh. Makanya yang sering baca salawat macam-macam ya. Termasuk alimin Allahumma hdina tariqan mustaqim tariqas sahabati wassalihin. Sayangnya kepada saya tuh berlebihan. Tadinya sih biasa-biasa saja. Kedua ponakannya sudah disekolahin ya, dimasukkan ke perguruan tinggi, kemudian lulus, dimasukkan dalam pekerja, kemudian dinikahkan dan sebagainya. Saya hadir terakhir, cintanya luar biasa. Hadiah katanya nikah umrohnya, karena sudah bisa memfasilitasi keluarga ibu. Ya saya bersyukur. Terima kasih ibu saya sebagai salah satu. Silakan barangkali dapat disampaikan. Ya, saya terima kasih kepada istriku yang tersayang. Diongkosi berangkat umroh. Nanti bayar. Terus diharap bayar. Durung makan. Jadi saya tuh hatinya di betapa umroh di langit. Dulu dia tuh. Jadi kita diongkos. Ya sudah ongkosi sedikit. Ya, jadi diongkosi bukan. Dan ini juga merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di satu sisi saya harus menghadapi ujian yang sangat besar, tapi saya yakin bahwa ujian yang diberikan kepada kita semua sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita harus banyak berdoa. Itulah rasa syukur kita Ibu ya. Nah, jadi saya berterima kasih kepada para guru yang membantu tugas-tugas saya selama di kecamatan, dan bagi para guru yang akan mengajukan permohonan berkaitan dengan pelunasan PDP ya Pak. Mangga sebelum tanggal 19.